Kita masuk dalam doa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami, Tuhan yang boleh menyentuh hati dan pikiran setiap kami. Sehingga ketika kami datang di hadapan-Mu, kami bukan hanya datang untuk sekedar memuji Tuhan, memenuhi kewajiban kami sebagai orang Kristen, tapi terlebih lagi kami datang untuk memberi diri kami untuk diisi oleh firman Tuhan, diarahkan sekali lagi oleh Tuhan, dan kami boleh pulang dengan membawa pesan Tuhan itu untuk kami itu wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapak, kami itu butuh sentuhan Tuhan, kami butuh kuasa Tuhan, kami butuh urapan Tuhan. Sehingga setiap kami ini boleh memiliki hati yang seperti tanah yang subur, yang boleh digemburkan untuk boleh siap menerima firman Tuhan. Dan juga berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan, Engkau yang boleh pakai, Engkau yang boleh urapi juga. Sehingga momen ini, momen ke depan ini Tuhan boleh pakai untuk menyerukan suara Tuhan, mengarahkan dan membentuk setiap kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini tema yang akan kita sama-sama renungkan yaitu di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan tema Fellowship with the Light, persekutuan dengan terang. Kita akan bahas di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Jadi Yohanes ini seolah-olah mengulang lagi dari pendahuluan suratnya dari ayat 1 sampai 4. Dia mengatakan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam ayat ini itu dituliskan langsung oleh Yohanes seketika sesudah dia itu memberikan pendahuluan di dalam suratnya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di dalam ayat kelima ini transisi Yohanes itu kemudian masuk di dalam pesan inti surat dia. Jadi kita bisa melihat di dalam bagian pertama ini adalah inti berita yang dia itu segera tuliskan setelah dia itu membuka suratnya. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan di dalam inti berita ini dia mengatakan satu hal, berita yang sangat penting yang nanti mewarnai seluruh perjalanan surat 1 Yohanes, yaitu dikatakan Allah adalah terang. Dan ditambahkan lagi, dan di dalam Allah yang adalah terang itu sama sekali tidak ada kegelapan. Ini inti beritanya. Tapi yang kita melihat berikutnya lagi di dalam ayat 6 dan 7, sesudah Yohanes itu menyampaikan inti beritanya, dia langsung mengikuti dengan cara hidup. Ada dua cara hidup yang seharusnya mengikuti ketika kita orang Kristen itu mengenal Allah yang adalah terang itu. Jadi Yohanes itu luar biasanya, dia mengaitkan setelah kita tahu harusnya bagaimana kita hidup. Ini penting sekali bagi orang Kristen. Seringkali kita orang Kristen itu merasa ketika jadi orang Kristen itu cuma urusan status, lalu hanya sekedar aktivitas kita yang berubah. Tapi Yohanes itu menyadarkan bahwa kita mengikut Kristus itu bukan cuma sekedar status, tapi juga ada posisi dan respon yang kita harus lakukan. Dan disitulah dia mengemas suratnya ini dengan mengkontraskan terang dan gelap itu berkali-kali. Jadi Yohanes itu menuliskan Allah adalah terang. Baru di situ dikontraskan tidak ada kegelapan. Lalu dia ulang lagi sebaliknya, jika kita hidup di dalam kegelapan berarti kita tidak sesuai. Dan disitulah kita diharapkan cara hidup kedua adalah hidup di dalam terang. Bagian ini bagian yang kita kenal dengan istilah kiasmus. Kiasmus itu menekankan satu hal untuk kita itu mengerti apa yang menjadi inti pesan dari Yohanes. Kita melihat, saya sederhanakan di dalam bagian ini, kiasmusnya kira-kira seperti demikian.
Yohanes itu langsung masuk di dalam inti berita, yaitu Allah adalah terang. Bukan cuman Allah adalah terang, di dalam Allah yang adalah terang itu tidak ada kegelapan. Dan ini cara Yohanes menyampaikan untuk kemudian diputar untuk kita itu melihat, lalu bagaimana hidup kita. Setelah kita tahu Allah adalah terang, tidak ada kegelapan. Jika kita hidup di dalam gelap, kita tidak sinkron. Maka kita harus hidup di dalam terang. Jadi ini adalah dasarnya. Yohanes mengingatkan kita, dasar kita bisa hidup di dalam terang, yaitu kita mengenal, punya pemikiran yang benar tentang Allah itu sendiri. Dan di sini Yohanes mengontraskan, yaitu ada dua cara hidup yang berbeda, yaitu hidup di dalam gelap dan hidup di dalam terang. Dari pengenalan itu, berarti maksudnya Yohanes itu ingin mengkontraskan terang dan gelap. Ini nanti bukan dualisme, kita akan bahas ketika masuk di ayat per ayat. Ini bukan dualisme. Yohanes bukan ingin sekedar seolah-olah dualis, tapi ini adalah dua hal yang dia kontraskan. Yohanes ingin memberikan apa sebenarnya bagi kita? Dia ingin mengontraskan ini sehingga kita itu ketika mengenal Allah yang benar, harusnya itu memimpin kepada kehidupan Kristen yang benar. Ini yang diungkapkan oleh Yohanes. Berarti Yohanes secara tidak langsung mengingatkan kita harus punya pertama itu right thinking. Right thinking ini dikaitkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus punya pengenalan akan Allah yang benar. Jadi orang Kristen tidak bisa sekedar saya itu yang penting ke gereja, tapi kita harus punya right thinking about God. Jadi kita harus punya pemikiran yang benar tentang Tuhan. Karena itu kalau kita lihat di dalam Injil, Tuhan itu mengatakan kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan kamu itu Elia, ada yang mengatakan kamu Musa. Yesus bertanya sekali lagi, menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Lalu di situ hanya Petrus yang ditulis menjawab, engkau adalah Mesias. Tapi kalau kita melihat di dalam pola Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, Yesus itu ingin kita punya pengenalan yang benar tentang Dia. Kita tidak cukup menjadi orang Kristen yang saya tahu Tuhan menurut Dia, saya tahu Tuhan karena Dia, saya tahu Tuhan lewat hamba Tuhan saya kenal Tuhan karena ikut kelas ini. Tapi kenal Tuhan secara pribadi atau tidak, itu permasalahannya. Jadi Yohanes ingin kita semua ketika masuk di dalam inti suratnya, kita menyadari dasar kehidupan Kristen yang benar, yaitu kita punya right thinking, pemikiran yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan. Disitulah baru kita bisa punya right living, hidup yang benar, kehidupan Kristen yang benar, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini pola yang Yohanes itu ingin katakan bagi setiap kita. Karena itu sekarang dengan pola ini kita masuk satu persatu di dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Saya masuk di dalam ayat kelima terlebih dahulu. Di dalam ayat kelima Yohanes mengatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Beritanya apa? Jadi ini adalah berita, Yohanes mengatakan beritanya itu yang telah kami dengar. Berarti ini bukan sekedar berita, tapi berita yang sudah kami dengar, sudah diterima oleh Yohanes, dan sekarang dia itu sudah olah alami dan sampaikan kepada setiap kita. Ini berita yang dia sudah terima sebelumnya. Dia bukan cuma menggemakan, bukan cuma mengulang isi berita, membacakan koran seolah-olah, tapi dia menerima berita itu. Dan sekarang berita yang sudah dia terima, yang membuat dia percaya itu, dia sampaikan kepada setiap kita. Dan berita itu isinya adalah Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, Yohanes di sini itu mengatakan terang, Allah adalah terang, lalu dikompar dengan karena Dia terang, sama sekali tidak ada kegelapan. Di sini Yohanes itu menggunakan bentuk yang kita kenal dengan dualitas sebenarnya. Ini bukan dualisme. Ini ciri khas Yohanes ketika dia itu menuliskan suratnya. Dia suka mengontraskan terang, gelap. Untuk mengontraskan, untuk kita itu melihat perbedaannya. Ini bukan dualisme, seolah-olah satu itu baik, satu itu seolah-olah yang tidak perlu.
Dua-dua ini Yohanes itu kontraskan untuk kita itu mengenal Allah itu adalah terang. Dan terang itu karena dia terang, tidak ada kegelapan di dalamnya. Nah, kata terang itu sering dipakai di dalam perjanjian lama memang untuk menjelaskan atau menggambarkan Allah. Tapi terang ini bukan bicara tentang zat atau bahan yang membentuk Allah. Jadi terang ini Yohanes tuliskan bukan untuk menunjukkan siapa Allah, dia terbuat dari apa. Yaitu dia adalah zat, dia itu materi, dan materinya itu adalah terang. Bukan seperti demikian. Tapi terang itu sering kali menggambarkan pengetahuan Allah. Berarti dengan kata lain, Allah adalah terang dikontraskan dengan kegelapan. Yohanes itu ingin kita sadar, ini inti berita dia, bahwa Allah itu terang dan dia menuntut kita hidup di dalam terang. Dia itu terang, dia mengetahui yang benar. Jadi dia ingin kita juga mengenal dia yang terang, kita juga mengenal kehendaknya tersebut. Dan kita bisa hidup berpadanan dengan kehendaknya tersebut. Jadi Allah adalah terang, bicara tentang bagaimana Allah itu sumber kebenaran itu, dia yang menerangi dunia yang gelap itu. Sekarang dunia yang gelap itu bisa disingkapkan. Semua itu bisa diketahui seperti kata Roma 12. Kita itu sekarang bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Dan disitulah kemudian dikontraskan dengan kegelapan. Kegelapan ini mengingatkan kita bagaimana kita itu tanpa terang itu. Yang namanya gelap itu berarti tidak ada terang. Jadi ada orang mengatakan gelap itu keberadaan. Kalau kita belajar fisika, gelap itu bukan keberadaan, tapi ketiadaan terang. Mirip seperti seorang bernama Agustinus dikatakan, Tuhan menciptakan kejahatan. Evil, bukan. Evil itu ketiadaan kebaikan. Lalu mirip seperti tisu ini, bukan. Tisu ini keberadaan, ada bendanya. Lubang itu bukan keberadaan. Nah, lubang itu karena kehilangan keberadaan. Jadi tisunya ini hilang, baru tisu ini ada lubangnya. Tapi lubang itu bukan keberadaan. Kalau lubang ini lalu saya buka lagi, mana lubangnya? Tidak ada. Lubang itu karena ketiadaan tisu ini. Tisu ini hilang, maka ada lubangnya. Kita memberikan satu pernyataan lubang, padahal lubang itu bukan keberadaan. Gelap itu juga sama. Yohanes kontraskan untuk menunjukkan ini ketiadaan terang itu sendiri. Jadi kalau Allah adalah terang, dia mengetahui semua kebenaran, disitulah dia sama sekali tidak mungkin ada kegelapan di dalamnya. Ini pengetahuan yang benar tentang Allah yang Yohanes itu ingin kita sadari. Berarti Allah ini bicara di sini adalah menuntut kita untuk hidup sesuai kehendaknya. Allah adalah terang, dia kudus, maka kita harus hidup kudus. Dia terang, maka kita harus hidup di dalam terang. Tidak mungkin kita itu hidup di dalam kegelapan tanpa terang. Kalau dia adalah terang, kita menerima dia, ini bukan perkara status, tapi kita sekarang di pihak dia. Kita di pihak terang, berarti kita sudah diterangi. Kalau sudah diterangi, harusnya kegelapan itu hilang. Ini bicara kualitas moral. Allah sebagai penentu moral. Bukan bicara zat yang membentuk Allah, tapi bicara ini kehendak Allah. Allah adalah terang. Dia menuntut kita yang percaya hidup berpadanan dengan iman kita. Ini yang dikatakan Yohanes di dalam bagian pertama. Karena itu berita ini, Yohanes itu bukan sekedar berita yang menjelaskan siapa Allah, tapi menjelaskan apa yang Allah inginkan bagi kita. Surat Yohanes masuk di dalam isi berita. Yohanes bukan sekedar menunjukkan siapa Allah, tapi Yohanes membukakan bagi kita apa yang Allah inginkan bagi setiap kita. Dan disitulah dia kemudian mengontraskan ada dua cara hidup. Dikatakan yang pertama, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan. Ini menggunakan kata berjalan. Kita itu berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Nah, sekali lagi Yohanes menggunakan istilah kebenaran. Terang itu berarti menerangi sehingga kita tahu kebenaran. Kalau tahu kebenaran, kita itu harusnya beroleh persekutuan dengan Dia yang adalah terang. Dan berarti kita harusnya hidup di dalam terang. Tapi kalau kita itu justru di dalam hidup kita terus aktif berjalan di dalam kegelapan, kita itu berdusta. Kita itu berarti bohong. Berarti kita itu iman kita tidak benar. Dan di situ berarti dikatakan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, Yohanes itu ingin menjelaskan satu hal. Kata berjalan ini adalah kata yang memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hidup, bisa diterjemahkan hidup, bisa diterjemahkan berjalan. Tapi ini berarti seseorang di dalam hidupnya itu bagaimana dia itu berperilaku. Kata berjalan itu adalah cara seseorang itu hidup atau berperilaku. Hidup itu bukan sekedar hidup. Di dalam hidup itu ada bagaimana kita hidup. Setiap kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Pagi ini kita bangun, kita hidup. Bagaimana kita bangun. Kita itu bukan sekedar hidup, bernafas, tapi bagaimana kita berperilaku di dalam hidup. Itu kata berjalan. Dan di dalam kata ini Yohanes memadukan kata berjalan ini dengan melakukan kebenaran. Nah, kebenaran ini adalah sesuatu yang harusnya sudah dinyatakan, berarti harus diwujud nyatakan. Ini kebenaran. Berarti Yohanes ingin mengingatkan kita, setiap kita hidup itu pasti ada wujudnya. Yang kita itu terus biasakan, dan itu yang menjadi perilaku kita sehari-hari. Jadi setiap kita itu pasti bersaksi sebenarnya. Saya pernah bicara sama jemaat, saya mengatakan harusnya tidak perlu paksa orang bersaksi. Setiap orang itu pasti sedang bersaksi. Pertanyaannya, bersaksi tentang siapa? Itu yang tanda tanya. Banyak orang bersaksi hanya mungkin tentang dirinya sendiri. Dia pagi hari bangun, berperilaku, menghidupi apa? Menceritakan apa? Melakukan apa? Dan di situ dia mewujud nyatakan apa? Ini kesaksian hidup dia. Ini yang terus diulang-ulang menjadi kebiasaan. Ini yang Yohanes ungkapkan ketika kita mengenal Kristus yang adalah terang. Harusnya kita itu berjalan sampai biasa sesuai dengan iman kita. Seperti kata Mazmur. Mazmur itu dibuka pasal 1 itu dengan kita itu suruh waspada agar kita itu perhatikan kemana kita berjalan, berdiri dan duduk. Ini berkata tentang kebiasaan kita hidup. Kita hidup itu berjalan hidup. Sampai kita itu terpesona dengan sesuatu, kita mulai berdiri. Dan kita mulai kagum melihat itu. Dan kita mulai duduk untuk bersekutu di dalamnya. Itulah kehidupan setiap kita. Setiap kita itu berjalan, mulai terpesona berdiri, dan mulai duduk di dalamnya dan bersekutu. Harusnya setiap kita seperti itu. Karena itu kalau kita bicara komunitas, bersekutu, harusnya itu kan kita berjalan sesuai iman kita. Lalu kita itu mulai berdiri, belajar, punya right thinking about God. Dan disitulah kita bisa duduk, punya right living yang sesuai dengan right thinking kita. Harusnya itu yang terjadi. Tapi pertanyaan Yohanes, ada orang yang tidak seperti itu. Ada orang yang mengatakan saya Kristen, tapi bagaimana hidup dia? Hidupnya mungkin cuma sekedar mengejar kesuksesan, mengejar cuma sekedar uang. Uang perlu, itu betul. Tanpa uang kita mengatakan tidak bisa makan, itu betul. Tapi bukan uang yang paling utama, satu-satunya. Dan kita sembah sebagai Tuhan, sampai kita rela mati-matian demi mendapatkan itu. Ada seorang yang mengatakan, kalau kita ingin cek Tuhan kita itu siapa, cek apa yang kita pikirkan dari bangun pagi, yang kita kejar sampai kita rela mati, sampai kita kelelahan waktu kita mengakhiri hari itu. Apa? Tuhankah? Gerejakah? Pelayanankah? Atau jangan-jangan cuma sekedar kesuksesan kita? Penulis itu mengatakan cek
Apa yang menjadi ultimate concern kita? Yang dari pagi kita bangun, kita sudah kejar itu. Sampai rela bangun pagi, rela mengejar itu, rela macet-macetan demi saya mendapatkan itu. Dan saya mengatakan kalau tidak dapat itu saya tidak bisa hidup. Tuhankah itu? Jika iya, kita memang betul. Tapi kalau tidak, kita sudah menuhankan yang lain. Kita mengatakan kita orang Kristen, Tuhan kita adalah Kristus yang mati bagi kita, yang kita rayakan di Paskah kemarin, yang sudah memberikan Roh Kudusnya bagi kita, yang memampukan kita untuk hidup bagi Dia. Tapi betulkah kita di dalam kebiasaan itu kita betul-betul hidup mewujud nyatakan Allah adalah terang itu? Ini yang diingatkan oleh Yohanes bagi setiap kita di dalam bagian yang pertama. Kita itu harusnya mewujudkan sesuatu sesuai dengan iman kita. Karena itu saya pernah membaca satu buku. Kalau kita pergi nginjilin orang, dia menolak. Seringkali bukan karena kita kurang fasih menginjili dia. Karena seringkali yang terjadi adalah orang itu melihat iman kita sama hidup kita tidak sinkron. Saya percaya perkataan buku itu benar. Saya pernah mengajak pemuda untuk pergi mission trip di pedesaan yang listrik aja tidak ada. Jadi di sana saya 2 minggu itu tidak ada listrik. Handphone itu mati total. Sampai waktu turun handphone saya hang. Karena WhatsApp itu masuk langsung teng. Waduh, puluhan ribu WhatsApp. Saya baru sadar gereja itu kadang WhatsApp-nya sadis. Satu grup itu bisa ribuan WhatsApp. Sampai 2 minggu saya pergi, pulang itu bisa puluhan ribu chatting. Saya langsung klik semua mark as read. Saya mulai sadar kalau itu saya pakai untuk baca buku atau Alkitab, saya sudah pintar gitu bukan? 2 minggu saya di atas bukit yang nggak bisa motor itu cuman bisa lewat cuman 1 jalur, cuman batang pohon. Yang saya selama perjalanan itu cuman bisa doa, trust and obey. Lalu semua itu pemuda teriak-teriak karena itu kanan kiri jurang. Kita cuma melewati 1 batang pohon dan mereka itu naik motor ahlinya minta ampun. Wah, luas sekali. Lalu saya mikir, aduh, nggak mungkin saya jauh-jauh ke sini Tuhan suruh mati di bukit, ya nggak? Tuhan pasti pingin saya menginjili mereka. Jadi naik di atas bukit berliuk-liuk seperti itu, nyampe, nggak ada listrik, apalagi sinyal handphone. Tapi yang dilakukan pemuda sudah ngerti nggak ada listrik, mereka nggak punya handphone, nggak mungkin ada provider di sana. Tapi yang dilakukan bukan mencari jiwa, mencari sinyal. Mereka itu cari bukit yang paling tinggi. Di atas bukit yang paling tinggi mereka gini-gini. Saya bilang, kamu ngapain? Cari sinyal. Saya pikir listrik aja tidak ada, sinyal dari mana? Lalu warga itu ngeliatin kita di bawah. Dia mengatakan, kalian ngapain? Cari sinyal. Untuk apa kalian datang sini kalau cari sinyal? Seringkali kita menginjili orang, dia menolak kita bukan karena kita kurang fasih, kurang ikut AA, bukan. Tapi karena hidup kita dilihat tidak berpadanan, kita berdusta. Itu kata Yohanes. Katanya orang Kristen, katanya datang sini mau mengasihi kita. Tapi yang dilakukan adalah ngeluh, tidak ada toilet, nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Cari sinyal, ngumpul semua di atas bukit sampai saya kerjain mereka. Saya bilang, kamu mau tahu caranya dapat sinyal? Buka casing handphonemu. Dia buka beneran, belum dapat sinyal kok. Saya bilang, kamu soalnya kurang, angkat tinggi, miringkan kepalamu. Mereka lakukan itu. Angkat tinggi, miringkan, tetap gak dapat. Frustrasinya cari sinyal sampai dikerjain gak sadar. Apa yang kita sedang tampilkan bagi mereka? Mereka melihat kita dan kita mengatakan kasihannya mereka hidup di desa yang tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak ada handphone. Sementara mereka itu berkumpul di bawah melihat kasihannya kalian jauh-jauh ke sini cari sinyal, dikendalikan oleh listrik, dikendalikan oleh handphone. Tidak ada handphone tidak bisa hidup. Saya masukkan handphone ke tas, tidak pegang 2 minggu. Saya justru kerasa merdeka. Tidak ada yang hubungin saya.
Saya benar-benar keliling kampung, injilin satu-satu, sampai mau dibunuh kepala suku. Dia mengatakan, kamu tuh mau nginjilin kita ya? Mau paksa kita kristenisasi ya? Kalau kita mau jadi Kristen, biar kita yang jadi Kristen. Nggak usah kamu paksa. Kamu tahu, di sini terpencil. Kalau kita nggak suka kamu, kita tinggal bunuh, cemplungin kamu ke jurang, nggak ada yang tahu. Mayatmu busuk di sana berapa lama nggak ada yang tahu. Waduh, mau nginjilin seperti itu. Tapi kita baru tahu, ini penginjilan. Kadang-kadang kita tidak diterima karena kita dilihat sebagai pendusta. Kita mengatakan iman kita iman Kristen, tapi kita selalu ketakutan seolah-olah Tuhan itu tidak mampu mencukupkan kita. Kita pendusta. Apa yang kita itu sedang walk and do. Ini yang Yohanes padukan. Di dalam hidup kita selalu walk, dan di dalam walk itu selalu do something. Dan itu yang membentuk kebiasaan. Apa yang kita sedang biasakan? Apakah kita membiasakan diri kita hidup berpadanan dengan Tuhan? Seorang bernama Aristotle mengatakan, kita itu dibentuk dari apa yang kita itu lakukan berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan. Jadi yang namanya excellent itu adalah kita lakukan terus sampai menjadi biasa, sampai menjadi ahli. Saya itu bisa gambar, jadi guru gambar karena saya latihan dari kecil. Terus do sampai jadi habit, sampai jadi excellent. Apa yang kita biasakan dalam hidup? Ini bagian pertama. Apakah kita itu membiasakan nyaman hidup di dalam kegelapan? Toh Tuhan tidak hukum kita. Atau kita mau melangkah di dalam bagian yang terakhir. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Tuhan yang adalah terang, maka kita ada dua hal yang akan kita peroleh. Yang pertama, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ini menarik. Kalau kita itu hidup di dalam terang, seperti Tuhan yang adalah terang, harusnya kan perkataan berikutnya, kita beroleh persekutuan dengan sang terang itu. Tapi ternyata Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan yang dituliskan oleh Yohanes, kalau kita hidup di dalam terang, membiasakan diri kita berjalan di dalam terang, kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Bukan persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan sesama kita. Berarti dengan kata lain, persekutuan dengan Allah itu diwujud nyatakan di dalam persekutuan dengan sesama kita. Karena itu saya heran kalau ada orang Kristen yang mengatakan saya tidak suka bersekutu. Kenapa tidak suka bersekutu? Kita pasti butuh seseorang untuk kita curhat, meminta pendapat, meminta nasihat. Kita pasti butuh. Tapi kenapa kita tidak suka persekutuan di gereja? Apakah karena persekutuan di gereja sudah tidak lagi memancarkan terang, mencerminkan terang, hidup di dalam terang? Jika iya, kenapa kita tidak mau bersekutu? Karena Yohanes mengatakan ketika kita hidup di dalam terang, membiasakan semua perilaku kita itu berpadanan dengan iman kita, kita itu akan beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Komunitas Kristen itu menjadi komunitas yang sangat indah. Dan komunitas Kristen itu bukan cuma menjadi komunitas yang indah dan menarik, tapi ada yang berikutnya lagi, darah Yesus itu akan menyucikan kita dari segala dosa. Ini keindahannya. Yohanes mengaitkan dengan dosa. Komunitas Kristen yang adalah terang itu komunitas yang satu dengan yang lain, hidup berpadanan dengan iman, dan hidup yang mau terus-menerus memberi diri untuk dibaharui, terus-menerus mau berubah, terus-menerus meskipun kadang jatuh, tapi mau sama-sama bangun untuk merangkak lagi. Saya waktu pelayanan di gereja itu merekrut mentor untuk katekisasi, karena di Greenfield waktu itu katekisasi itu modelnya mentoring. Jadi setiap kali pertemuan itu 2 jam, 1 jam itu hamba Tuhan ngajar plus tanya jawab, lalu bagi kelompok kecil. Nah, merekrut mentor itu tidak gampang. Seperti biasa orang injili itu rendah hati. Kalau dipilih selalu jangan saya, teman saya saja. Here I am, tapi orang lain yang diutus. Jadi jangan saya, terlalu rendah hati. Lalu saya paksa mereka jadi mentor. Perkataan mereka cuma satu, saya tidak layak jadi mentor. Saya biasa tanya, kapan kamu merasa layak?
Saya ini hidupnya masih banyak tidak beres. Hidup saya masih banyak berantakan. Saya tidak layak jadi mentor. Saya bilang sama mereka, kalau nunggu layak sampai mati tidak ada satu orang Kristen pun yang layak. Kita tidak layak tapi dilayakkan. Dilayakkan itu bukan berarti menjadi layak. Tetap gak layak tapi dianggap layak. Nah karena itu saya pilih kamu. Kamu gak layak memang betul, tapi saya anggap layak. Tapi tetap gak layak. Nah lalu dia bilang, kalau gitu apa yang kita itu mau contohkan? Kita jadi model. Saya gak layak jadi model, dilayakkan. Lalu apa yang mau saya jadikan kesaksian dengan hidup saya yang masih berantakan? Saya bilang kesaksian itu bukan ketika saya sudah di atas. Saya pun hamba Tuhan, masa sudah selesai semua? Belum. Saya masih kadang tidak sabar, masih kadang marah, masih kadang banyak hal yang pasti mendukakan Tuhan. Saya pun hamba Tuhan, tidak layak tapi dilayakkan. Berarti yang kita contohkan apa? Yang kita contohkan perjalanan kita itu. Ketika kita jatuh, tapi kita mau terus-menerus nangis untuk mau terus disucikan oleh darah Kristus. Mau terus-menerus mau lagi ikut Tuhan. Mau hidup benar. Itu yang kita contohkan buat mereka. Bukan ketika kamu sudah sampai jadi orang suci. Nah, saya tidak butuh kamu lagi. Kamu sudah diambil Tuhan. Kamu di dunia tidak pernah layak, tapi dianggap layak. Yang kamu contohkan adalah perjalanan iman saya. Saya orang yang lemah, tapi mau terus menangis untuk ikut Tuhan. Mau hidup lebih baik lagi. Itu komunitas terang. Komunitas yang mau terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Dan itu komunitas yang menarik. Kalau kita lakukan itu, tidak mungkin itu kita tidak dapatkan komunitasnya. Tidak mungkin komunitas itu tidak terbentuk. Tidak mungkin komunitas Kristen tidak menjadi komunitas yang indah. Harusnya menjadi komunitas yang indah. Karena itu Yohanes ingatkan bagi kita, hidup di dalam terang. Kita harus terus dibersihkan dari dosa, dimurnikan dari semua yang memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Karena itu sekali lagi seperti mission trip tadi, saya tegur anak pemuda, kalau kamu sampai sini cuman untuk cari sinyal, turun. Saya tidak butuh kamu, Tuhan tidak butuh kamu. Tapi kalau kamu di sini untuk cari jiwa, masukkan handphonemu, kasihi mereka, injili mereka. Meskipun susah, saya diancam bahkan. Saya sampai katakan sama dia, siapa yang mau nginjilin kamu? Yang ngancam itu jadi ikut bingung. Kamu mau kristenisasi saya ya? Kalau saya mau jadi Kristen biar saya jadi Kristen, tidak usah kamu paksa. Saya diam, saya minta pimpinan Tuhan, sucikan, layakkan saya. Saya cuma jawab sama dia, siapa yang mau nginjilin kamu? Saya percaya orang Kristen bisa jadi Kristen karena Tuhan yang gerakkan, bukan saya yang nginjilin. Saya yang kristenisasi, bukan. Jadi siapa yang mau nginjilin kamu? Dia bingung, lalu mulai penasaran. Kalau gitu kamu datang sini mau apa? Saya datang sini mau mengasihi kamu. Karena saya orang yang dikasihi Tuhan. Saya kerasa tidak layak, simpen bawa mati sendiri. Saya mau datang sini kasihi kamu. Saya mau datang sini berbagi hidup sama kamu. Kamu mau terima? Ayo kita bersekutu. Kamu tidak terima? Saya tetap kasihi kamu. Akhirnya orang itu diam. Dia mengatakan sama saya, gini loh ya, saya ini kalau jadi Kristen saya tidak punya penghasilan. Karena saya itu adat, kepala adat. Saya itu bahkan sering diundang Jakarta untuk promosiin adat. Tapi saya jamin, selama 2 minggu kamu di sini, semua anak-anak di desa ini harus ikut kamu. Persekutuan itu langsung didapat kalau kita menyatakan terang. Akan ada persekutuan satu dengan yang lain kalau kita saling mengasihi, kalau kita saling mau diperbarui. Itu yang Yohanes tuliskan. Jadi sebagai kesimpulan, Yohanes memulai dengan kita harus punya right thinking terlebih dahulu. Sebagai dasar, sebagai fondasi, yaitu Allah adalah terang. Dan kalau kita tahu Allah adalah terang, ini berbicara tentang etis, moral, bukan bicara tentang Tuhan terbuat dari apa. Dan disitulah Tuhan ingin kita hidup
berpadanan dengan Dia. Right living, yaitu hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah terang. Berarti implikasinya kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita mengasihi satu dengan yang lain, berbagian berpartisipasi di dalam komunitas Kristen. Dan kita saling mau terus-menerus memperbarui diri kita semakin layak, punya karakter yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang dituliskan Yohanes. Ini persekutuan dengan terang. Nah, apakah kita seperti demikian? Yohanes mengatakan di dalam awal suratnya, ini yang harusnya terjadi. Beriman pada Tuhan, hidup berpadanan dengan iman, hidup bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami ingin merenungkan hidup setiap kami. Apa yang kami itu lakukan hari demi hari sampai menjadi kebiasaan hidup kami. Apakah kami ini sedang memancarkan terang, bersaksi tentang terang? Yohanes mengingatkan Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Berarti dengan kata lain, Allah yang menerangi dunia ini, jika kita percaya Allah yang seperti demikian, seharusnya kami tidak mungkin lagi bisa nyaman hidup di dalam kegelapan. Nyaman untuk terus-menerus mengulang kesalahan kami dan dosa kami yang terus-menerus kami itu lakukan, baik sadar ataupun tidak sadar. Harusnya kami mulai terganggu. Harusnya kami itu mulai menangis, mulai berusaha untuk mau diperbarui oleh darah Kristus, dan mau terus-menerus mewujud nyatakan kehidupan Kristen kami dengan saling berbagi hidup, berbagi kasih satu dengan yang lain. Itulah persekutuan di dalam terang. Ketika kami percaya Allah adalah terang, hidup kami harusnya berpadanan, yaitu hidup saling berbagi, mengasihi, dan hidup yang saling diperbaharui, saling mengaku dosa kami, dan saling mengakui kelemahan kami. Kami bukan orang yang sempurna, tapi kami mau terus-menerus mengikut Tuhan, bergandengan tangan, bersama-sama, bersekutu satu dengan yang lain, untuk terus-menerus mau menghidupi terang Tuhan. Inilah yang harusnya kami lakukan di dalam gereja kami. Karena itu Bapak sekali lagi ingatkan kami, bukan gereja yang kurang program, tapi kami yang kurang sabar untuk hidup di dalam terang. Karena itu Bapak sekali lagi mampukan setiap kami, gandeng setiap kami, agar kami bisa hidup, membiasakan hidup di dalam terang firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.